Oras Remaja Naposo Bulung HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam renungan awal bulan Maret. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Elimianus Yagian. Saat ini melayani di Pati. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari ayat bulanan yang sesuai dengan Almanak HKBP, yang diambil dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, dalam pembacaan nats pada renungan ini, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya di dalam perjalanan kehidupan kita, ada kemungkinan terjadi kesenangan dan ada kemungkinan terjadi kesesakan. Menurut pembacaan firman ini, dua hal ini bisa saja terjadi. Namun yang menjadi poin utama di dalam nats renungan kita tentang kesesakan. Wah, berbicara tentang kesesakan. Saudara-saudari sekalian, tentu memiliki pergumulan hidup, tentu memiliki kesesakan yang membuat kita di dalam pikiran kita, di dalam iman kita menjadi redup, sehingga kita tidak kuat, sehingga kita menjadi seorang yang lemah, yang bisa tanpa kita sadari kita hidup bukan di dalam iman, atau kita boleh dikatakan ya, istilah yang sudah sering terjadi, yang sering kita dengarkan, Kristen KTP. Namun sebenarnya teman-teman, ada satu hal yang membuat kita terhindar daripada iman yang tidak kacau tersebut. Boleh dikatakan kita terhindar dari iman yang tidak benar. Oleh karena itu, apa yang menjadi pegangan bagi setiap remaja Naposo Bulung? Dalam pembacaan firman ini dikatakan satu hal yang pasti, yaitu berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan adalah pilihan satu-satunya bagi setiap remaja Naposo Bulung. Berserah kepada Tuhan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Tentu dalam pembacaan nats ini yang berbunyi demikian, berserahlah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Teman-teman, apa yang menjadi tuntutan dalam ketika kita berserah kepada Tuhan? Untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kamu berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan segala persoalanmu. Untuk anak SMA mungkin tugas-tugas yang mungkin kita tidak dapat menyelesaikan dengan benar atau dengan tepat waktu, atau karena kesulitan tugas tersebut sangat luar biasa. Lalu berserah kepada Tuhan. Jalan apa yang kamu pilih ketika kamu berserah kepada Tuhan? Yaitu lakukan atau kerjakan tugasmu dengan cara boleh dikatakan ya, cicil mencicil. Ketika kamu mencicil tugasmu, akan mampu kamu kerjakan dengan baik. Tentu tidak akan ada pergumulan dalam sekolahmu, dalam tugas-tugasmu, baik itu untuk anak kuliah. Ketika dosenmu sulit engkau hadapin, yakinlah akan ada hati yang luluh dari dosen-dosen yang tercinta tersebut. Ketika kamu berdoa, ketika kamu berserah dengan tugas-tugas yang sangat luar biasa, engkau akan mampu mengerjakannya. Tidak akan menjadi persoalan bagimu ketika hatimu sudah dipenuhi oleh tuntunan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, satu-satunya pilihan. Untuk teman-teman yang sedang bekerja, apa persoalanmu di dalam pekerjaanmu? Apa persoalanmu dengan mitra kerjamu? Yakinlah, apakah itu akan membawa kamu ke dalam pencobaan atau kesesakan yang luar biasa sehingga kamu seolah tidak mengenal Tuhan? Oh tidak. Karena apa?
Karena kita mengetahui ketika kamu berserah, Tuhan akan menuntunmu keluar dan meluputkan engkau dari segala pergumulanmu. Untuk itu teman-teman sekalian, remaja Napu Sebulung, pergumulan itu tidak menjadi hambatan bagi setiap boleh dikatakan ya, hamba-hamba Tuhan yang tercinta. Tidak ada hambatan di dalam kehidupan kita. Ketika saya mengetahui di dalam iman ini yang penting adalah aku harus selalu menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan. Maka pelajaran bagi kita, teman-teman, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dalam pekerjaanmu, dalam tugas-tugasmu, dalam pergumulan-pergumulanmu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Saya ini siapa? Saya yang dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam pergumulan itu, saya akan diperkuat dengan kemauan Anda untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah diam dan lalai. Ingat teman-teman, Tuhan tidak pernah diam dan lalai atas segala pergumulan saudara-saudari. Ketika kamu datang ke hadapan Tuhan, ketika kamu datang di hadirat Tuhan, Dia akan meluputkan. Ini adalah janji Tuhan. Maka stop berpikir aku sendirian. Stop berpikir saya hidup di dunia ini dengan kekuatan saya. Oh, bukan. Kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, marilah bersandar dan berpengharapan pada Tuhan bahwa segala pergumulanmu, bahwa segala kesesakanmu di hadapan Tuhan, maka engkau akan diluputkan. Bersyukur dan muliakanlah Tuhan atas semua berkat-berkat dan penyertaannya. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, ingat ketika kamu berserah kepada Tuhan, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Di dalam masa SMA, di dalam perkuliahan, di dalam pekerjaan, menuntun kehidupan kita ini kepada arah memuji memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan menuntun kehidupan kami, remaja Napu Sebulung di dalam distrik 18 Jakarta ini. Kami sepenuhnya berharap kepadamu. Kami sepenuhnya datang di hadirat-Mu untuk menyerukan nama-Mu ya Tuhan, agar kami diluputkan dari segala persoalan kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, beban-beban kami ini bukanlah apa-apa ketika diperhadapkan dengan kekuatan yang Engkau miliki, yang mampu menopang hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, tuntun kami anak-anak-Mu, agar kami selalu di dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami berjalan di dalam keinginan yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau menguatkan segala program yang akan berlangsung di dalam program Napu Sebulung distrik ini ya Tuhan, agar seluruh Napu Sebulung di dalam aktivitasnya memahami dan mengetahui, mereka memuji memuliakan nama-Mu. Seluruh aktivitas kehidupan mereka biarlah kiranya diserahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Semoga firman Tuhan ini menjadi pastoral guidance bagi kita semua dalam beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.